Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dengan menggunakan Microsoft Access. Kita akan buat surat masuk ya yang terintegrasi dengan surat keluar yang telah saya buat videonya di video sebelumnya ya. Ini adalah tampilan aplikasi surat keluar. Kita akan langsung saja kita buat terlebih dahulu menu tabelnya. Ini berfungsi untuk menyimpan database-nya ya. Kita save terlebih dahulu, kita simpan terlebih dahulu dengan nama sesuai dengan keinginan kita. Taruhlah ini adalah surat masuk ya, tabel surat masuk. Kita akan masuk ke menu desain agar kita bisa edit apa saja yang ada di dalam menu tersebut atau view tersebut. Pertama ini kita masukkan nomor urut, lalu kemudian nomor surat ya, kemudian kita masukkan juga tanggal surat, tanggal diterimanya, kemudian kita buat pengirim, selanjutnya perihal, sifat, dan terakhir lampiran ya. Untuk nomor urut kita auto number, kemudian paling tidak tanggal surat kita ganti dengan date time, tanggal terima juga kita ganti, dan untuk selanjutnya sifat kita gunakan opsi ya, dengan cara kita klik bagian lookup wizard paling bawah. Selanjutnya kita klik bagian bawah, naik, lalu kita gunakan satu kolom saja dengan opsi surat rahasia, dan kedua adalah umum. Kita next. Nah ini kita checklist bagian bawah, allow multiple view, kemudian selesai. Selanjutnya kita lampiran ganti dengan attachment. Baik, untuk pembuatan tabel saya kira selesai. Kita simpan. Lalu kita akan membuat query ya. Query itu untuk memanggil data. Jadi ada data apa saja yang akan kita masukkan dengan cara query wizard. Kita masukkan seluruhnya. Kita ambil dulu ya tabel surat masuk, kemudian kita ambil bagian-bagian yang penting saja ya, yang memang ada di dalam surat tersebut. Selanjutnya next, kemudian selesai. Inilah bagian query-nya. Jadi query itu kita akan coba pelajari di video selanjutnya. Ini kita cukup sederhana saja. Selanjutnya kita akan membuat bagian form. Kita masuk ke form wizard, kemudian kita ambil tabel surat masuk. Sama seperti tadi kita masukkan datanya kecuali value dari opsi tadi, kemudian lampiran-lampirannya. Pilihan lampirannya kita buang. Seperti ini. Kita gunakan kolumnar dengan nama form surat masuk. Nah ini adalah hasil dari kolumnar ya, form yang memang bentuknya atau desainnya desain kolumnar. Namun tidak perlu khawatir, kita juga bisa mengeditnya ya. Untuk pengeditan dari form ini sudah saya share ya di video sebelumnya. Jadi saya akan mempercepat saja untuk pengeditan dari form ini. Baik,
Jadi inilah hasilnya, hasil dari form ya yang sudah saya buat tadi, yang sudah didesain tadi. Nah, ini kita coba jika memang sudah membuat form, kita akan membuat bagian report. Report ini berfungsi untuk data akhir ya, apabila kita ingin print data tersebut. Kita masukkan data yang memang ingin kita ambil. Kemudian kita klik next. Selanjutnya ini ascending, kita masukkan nomor urut sebagai nomor utama ya, yang diawalkan dengan nama surat masuk. Tampilan awalnya seperti ini, jadi ini hasil yang akan di print, tetapi kita juga bisa mengeditnya agar sesuai dengan keinginan lembaran print tersebut. Kita akan percepat lagi karena langkahnya sama seperti ada di video pertama ya. Baik, inilah hasil akhirnya. Jadi surat masuknya akan seperti ini kita buat ya, seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat form menu utama agar terintegrasi antara dua surat ini dengan cara create, kemudian kita pilih yang blank form, kemudian kita atur bagian ini dengan mengklik design view. Untuk langkah-langkahnya sama seperti kita membuat form di awal ya, dengan menggunakan label. Untuk desainnya sendiri kita akan percepat ya, karena langkah-langkahnya juga sama. Ini adalah hasil akhirnya. Lalu kemudian kita akan buat menu tombol atau command. Pertama kita akan buat menu tombol untuk masuk ke bagian form surat keluar ya. Nah, ini kita ganti dengan surat keluar. Kemudian commandnya kita skip saja. Selanjutnya kita akan buat lagi dengan surat masuk dengan cara yang sama, form operation, kemudian open form, kemudian kita klik bagian form surat masuk, lalu kemudian kita ganti namanya ya. Selesai. Kita atur kembali agar tampilannya menarik. Bisa kita perbesar ukuran fontnya, kita warnai seperti ini. Lalu kemudian bagian detail atau background utama kita ganti juga. Nah, selanjutnya kita akan membuat juga tombol exit ya. Jadi untuk memerintahkan agar ketika kita klik tombol exit, dia akan keluar secara otomatis. Kita pilih bagian applications, kemudian kita pilih exit atau keluar. Oke. Seperti ini kira-kira untuk tampilannya. Kita bisa atur kembali sesuka kita ya untuk dari tampilannya. Yang penting memang tampilannya terlihat menarik saja. Kita atur misalkan bagian bordernya, kemudian warna dari bagian bordernya, kemudian juga backgroundnya kita bisa atur di bagian properties.
Nah, seperti ini ya untuk menu utamanya. Paling tidak ini sebagai sampel, yang penting langkah-langkahnya kita bisa ya. Kita save dengan nama form menu utama. Oke, saya kira selesai ya cara pembuatannya, jadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu surat keluar. Kita ganti kata keluar dengan kata back di bagian caption, agar nanti ketika kita klik bagian ini dia akan masuk ke bagian menu utama. Kemudian juga di bagian form surat masuk kita juga gunakan tombol back ya. Langkahnya sama, kita masuk ke bagian desain. Jangan lupa untuk ambil terlebih dahulu desain view agar nanti tool desainnya muncul. Kita ambil form operation, lalu kemudian open form. Kita buka open form, pilih bagian menu form utama dengan kata back. Seperti ini kira-kira tampilannya. Ya, cukup sederhana. Baik, kita akan close saja. Kita coba buka hasilnya seperti apa. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini bagian menu utamanya. Ketika kita klik surat keluar, maka dia akan masuk ke form surat keluar. Ketika kita kembalikan, kita back, dia akan kembali ke menu utama. Kita klik surat masuk, dia akan masuk ke menu surat atau ke menu form surat masuk. Ini sebagai sampel saja ya, nomor surat saya masukkan dengan sampel saja. Sifatnya kita pilih rahasia. Kemudian lampiran kita masukkan, contohnya adalah lampiran berbentuk PDF. Oke, seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya ada tombol simpan ya, tapi tidak masalah, kita klik tambah saja agar terikut. Baik, kita akan coba cek di bagian surat masuk di reportnya. Inilah hasilnya sudah terekam ya. Jadi ini adalah hasil yang bisa kita print sesuai dengan lembaran yang kita pilih atau yang kita desain tadi. Baik, saya kira itu saja cara membuat surat masuk yang terintegrasi dengan surat keluar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.